Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya Rotorullah Maulani Fasyari dengan NIM 211210093 dari kelas PAI 4C akan membahas materi atau bab tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Langsung saja kita beralih ke penjelasan yang pertama. Nah, sekarang kita beralih ke penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan tentang pengertian evaluasi yang dimana ada secara bahasa dan juga secara istilah. Kalau secara bahasa, evaluasi itu berasal dari bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, yang dimana kalau dalam bahasa Inggris, evaluasi itu berasal dari kata evaluation yang berarti penilaian. Begitupun dengan bahasa Arab, dia berasal dari kata at-taqdir yang artinya penilaian juga. Adapun akar dari kedua kata itu berasal dari kata value dan juga al-qimah yang keduanya sama-sama berarti nilai. Oke, yang selanjutnya adalah penjelasan tentang definisi evaluasi secara istilah. Jadi di sini ada dua tokoh yang berpendapat tentang apa itu definisi evaluasi secara istilah. Yang pertama ada menurut Fitzpatrick dan yang kedua itu ada menurut Arifin. Yang pertama ada menurut Fitzpatrick. Nah, kalau menurut Fitzpatrick ini beliau mendefinisikan evaluasi itu sebagai identification, clarification, dan juga application of the single criteria to determine evaluation objects through in relation to those criteria. Jadi yang dimaksud dalam evaluasi di definisi ini adalah biasanya evaluasi itu merupakan kegiatan untuk menentukan suatu nilai objek yang berharga atau pantas diterima. Nah, cara-caranya itu adalah dengan melakukan identifikasi, klarifikasi, dan juga aplikasi. Sehingga unsur yang ada dalam hal ini adalah unsur penilaian. Unsur yang ada dalam evaluasi ini adalah unsur penilaian, dan penilaian menurut beliau adalah merupakan salah satu bagian dari evaluasi. Kemudian yang kedua ada menurut Arifin. Nah, menurut Arifin ini beliau menjelaskan bahwasanya pada hakikatnya evaluasi itu adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas nilai dan arti dari suatu timbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan evaluasi secara umum. Artinya dapat diartikan kalau menurut beliau evaluasi itu adalah suatu proses sistematis untuk menentukan nilai, entah itu nilai suatu tujuan atau nilai suatu kegiatan atau nilai suatu keputusan. Jadi seperti itu. Oke, penjelasan yang selanjutnya adalah tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Jadi fungsi evaluasi pembelajaran ini diantaranya ada menurut beberapa tokoh yang berpendapat, yakni antara lain ada menurut Stephen dan yang kedua yaitu ada menurut Sujin. Nah, menurut Stephen fungsi itu dibedakan menjadi dua. Yang kedua adalah fungsi formatif dan fungsi sumatif. Nah, kalau fungsi sumatif itu adalah fungsi yang dimana fungsi itu bisa dikatakan lebih simpelnya adalah berupa hasil dari seluruh kegiatan evaluasi. Dan hasil itu nantinya akan diarahkan atau akan digunakan untuk menjadi perbaikan pengembangan pembelajaran atau pengembangan kurikulum. Sementara kalau misalkan fungsi sumatif itu adalah fungsi yang berupa penyimpulan dari seluruh proses yang sudah dilaksanakan. Nah, yang kedua ada menurut Sugijo. Kalau menurut Sugijo, fungsi itu terbagi juga menjadi dua, namun berbeda dari fungsi menurut Stephen. Nah, kalau menurut Sugijo, fungsi itu terbagi menjadi dua, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, fungsi umumnya ini juga terbagi lagi menjadi tiga pokok. Di antaranya yang pertama yaitu adalah untuk mengukur kemajuan. Mengukur kemajuan yang bagaimana? Kemajuan yang dimaksud sini adalah hasil dari evaluasi itu sendiri. Kayak misalkan nih, seorang guru yang disebut sebagai evaluator melakukan evaluasi kepada siswa-siswanya. Nah, dari evaluasi itu kita bisa melihat hasil evaluasi para siswanya. Dari situ kita bisa melihat apakah mereka mendapatkan nilai yang memuaskan, membahagiakan, atau misalkan nilai yang justru kurang baik gitu. Nah, dari situ kalau misalkan kita melihat para siswa mendapatkan nilai yang memuaskan, maka itu berarti evaluasi tersebut telah mencapai kemajuan. Nah, yang kedua adalah untuk memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Nah, berbeda dari kemajuan, kalau yang ini adalah misalkan kemundurannya. Dari kemunduran itu seorang guru itu bisa melakukan perbaikan misalkan hal apa nih yang kurang dari metode yang dia ajar. Setelah itu sehingga para murid bisa mendapatkan nilai yang kurang dan tercapainya tujuan nilai yang seperti itu. Maka seorang guru bisa memperbaiki kembali metode atau cara
melakukan penyempurnaan pengajaran seperti itu. Dan yang ketiga adalah sebagai penunjang penyusunan rencana. Nah, penyusunan rencana ini yang dimaksud itu adalah pencarian metode lain yang dirasa lebih tepat. Setelah misalkan metode yang awal dirasa kurang, setelah itu guru setelah mengetahui misalkan metode yang digunakan gagal, maka dia bisa mencari cara lain, metode lain, mencari tahu gitu untuk melakukan metode yang tepat seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi secara khusus. Fungsi secara khusus ini terbagi menjadi 5, yaitu ada fungsi psikologis, dari segi psikologis, segi didaktis, fungsi selektif, kemudian fungsi diagnostis, dan juga fungsi penempatan. Nah, kalau fungsi psikologis itu kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi dari para pendidik atau para guru, yang kedua itu dari peserta didik. Nah, kalau untuk peserta didik, maka fungsi psikologis yang bisa kita lihat adalah misalnya ketika mereka mendapatkan hasil nilai evaluasi, dari situ mereka bisa melihat kemampuan mereka itu seperti apa, dan juga dari sana mereka bisa mempunyai pedoman atau pedoman rating dengan kemampuan mereka sendiri gitu. Sedangkan kalau untuk para guru itu adalah kalau dari psikologis tentu saja misalnya ketika melihat hasil dari evaluasi para siswa, misalnya guru akan mendapatkan motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk memperbaiki nilai-nilai para siswanya dengan cara mencari cara metode mengajar yang tepat seperti itu, dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah segi didaktik. Segi didaktik ini adalah berfungsi untuk memberikan dorongan atau motivasi. Contohnya nih, misalkan ada seorang murid yang selalu mendapatkan nilainya jelek, kemudian dia melihat ada siswa yang mendapatkan nilai bagus gitu. Nah, salah satu fungsi evaluasi ini adalah untuk itu, untuk memberikan semangat misalnya kepada siswa yang pada awalnya mendapatkan nilai jelek agar dia tekun belajar. Kemudian begitupun sebaliknya kepada para siswa yang berprestasi misalnya, dengan adanya evaluasi itu akan menimbulkan motivasi atau semangat bagi dirinya untuk terus mempertahankan nilainya seperti itu. Dan yang ketiga ada fungsi selektif. Fungsi selektif ini adalah fungsi yang dilakukan oleh guru, terutama ketika misalkan dia hendak mendaftarkan siswanya yang mau lulus untuk diterima di sekolah tertentu. Dengan evaluasi dia bisa mengetahui taraf kemampuan siswa itu akan diterima di sekolah mana gitu. Demikian pula ketika hendak naik kelas atau berikutnya atau ketika berikutnya dan lain-lain, kemudian misal untuk memilih siswa yang pantas mendapatkan beasiswa atau tidak, dan seterusnya seperti itu. Dan yang keempat itu ada evaluasi yang berfungsi sebagai diagnostik. Nah, diagnostik ini yang dimaksud adalah alat-alatnya. Nah, kalau kita sudah melakukan evaluasi dengan tepat dan dengan evaluasi yang cukup, dengan memenuhi persyaratan, maka kita dari evaluasi itu kita juga bisa melihat gitu bagaimana kelemahan siswa, mengetahui kelemahan siswa pada mata pelajaran yang kita ajar gitu, dari evaluasi itu, dan juga sebab mereka bisa misalkan gagal dan kurang paham dalam pelajaran itu seperti itu. Dan yang kelima itu adalah evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Nah, penempatan yang dimaksud ini kita bisa ambil contoh di negeri lagi, di negara lain, di mana kebanyakan di sana mereka itu melakukan sistem belajarnya tidak dengan duduk sendiri-sendiri, tetapi dengan berkelompok. Nah, fungsi adanya evaluasi ini adalah tentu saja untuk menentukan penempatan yang tepat pada para siswa dengan kelompok-kelompoknya gitu, dengan kelompok mana yang harus ditempatkan gitu, agar dia mempunyai hasil evaluasi yang sama gitu, dan dalam kelompok yang benar untuk belajar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah peran evaluasi. Jadi salah satu peran evaluasi dalam proses pembelajaran salah satunya adalah memberikan pertimbangan terhadap kualitas pelajaran. Nah, secara umum ya tentu saja peran evaluasi dalam pembelajaran itu untuk memberikan penilaian kepada siswa. Penilaian itu bisa dilakukan dengan cara melalui prestasi siswa sebagai pertimbangan keputusan untuk kurikulum. Itu berarti dengan kata lain, tujuan utama evaluasi itu adalah menetapkan seberapa suatu kurikulum telah berhasil mencapai tujuan sesuai standar yang ditetapkan terlebih dahulu, atau jika dibandingkan dengan kurikulum lain. Berikutnya kita beralih pada tujuan evaluasi. Jadi tujuan evaluasi itu berada menjadi dua, yaitu ada tujuan mendidik dan tujuan khusus. Dan tujuan barunya itu dinyatakan dalam tujuan sementara, tujuan khusus yang dinyatakan dalam barisan khusus dan terbatas. Adapun tujuan umumnya yang pertama yaitu adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti penyelesaian saat perkembangan atau tahap pelajaran. Ini diawali oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Dan kedua, itu untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pelajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi yang dilakukan adalah yang pertama itu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam melakukan pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan mungkin timbul semangat atau rangsangan pada peserta didik untuk memperbaiki
keluar atau cara perbaikannya. Nah, dari berbagai definisi tadi itu dan definisi menurut saya tujuan evaluasi dalam pendidikan itu sebenarnya adalah untuk mengumpulkan data yang kemudian akan dijadikan sebagai informasi berkaitan dengan penyelenggaraan sebuah program pendidikan dan pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya adalah manfaat tentang evaluasi pembelajaran. Jadi apa saja manfaat tentang evaluasi pembelajaran? Itu yang pertama ada manfaat evaluasi bagi. Nah, kalau bagi menurut saya manfaat evaluasi itu adalah untuk mengetahui perkembangan proses dari hasil evaluasi pembelajaran dan jadi juga dapat mengembangkan memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk menyusun materi pembelajaran. Dan yang ketiga dan yang kedua itu adalah jadi dapat mengetahui keefektifan dan bagaimana yang dapat untuk diterapkan kepada siswa pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan sebagai laporan untuk peserta didik. Dan yang kedua adalah manfaat evaluasi bagi siswa. Beberapa manfaat itu adalah yang pertama hasil evaluasi pembelajaran dapat memotivasi siswa agar menjadi lebih giat. Yang kedua adalah siswa dapat mengetahui dan juga mengontrol kemajuan hasil belajarnya secara berkala. Dan kemudian ada manfaat evaluasi yang ketiga itu ada manfaat evaluasi bagi sekolah. Selanjutnya ini jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jadi ada 5 jenis evaluasi pembelajaran yang dimana yang pertama itu ada evaluasi perencanaan pembelajaran, yang kedua ada evaluasi monitoring, yang ketiga ada evaluasi dampak, yang keempat ada evaluasi efisiensi dan efektif, yang kelima ada evaluasi program komprehensif. Kita bahas satu persatu. Jadi kalau evaluasi perencanaan dan pengembangan itu adalah hasil evaluasi yang sangat memudahkan untuk mendesain program pembelajaran. Sasaran utamanya adalah memberikan bantuan tahap awal dalam menyusun program pembelajaran. Yang kedua ada evaluasi monitoring. Kalau evaluasi monitoring ini evaluasi yang dimaksudkan untuk memeriksa apakah program pembelajaran itu dicapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran itu terlaksana sesuai mestinya. Dan yang ketiga itu ada evaluasi dampak. Nah, evaluasi dampak ini itu adalah evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari suatu program pembelajaran. Dan dampak itu bisa diukur dari kayak misalkan ada hasil program pembelajaran suatu sekolah dan sebagainya. Dan yang keempat itu ada evaluasi efisiensi ekonomis. Kalau evaluasi ini itu untuk menilai efisiensi pelaksanaan program pembelajaran. Nah, yang kelima itu ada evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti rencana program, kemudian melaksanakan program, kemampuan pelaksanaan dan program dengan efektivitas dan efisiensi dan sebagainya. Nah, kemudian kita balik pada teknik penilaian. Jadi dalam teknik penilaian itu ada tiga. Pertama kompetensi pengetahuan, yang kedua adalah kompetensi pengetahuan, dan yang ketiga adalah kompetensi sifat. Yang untuk menilai kompetensi pengetahuan itu biasanya kita menggunakan tiga teknik. Yang pertama itu adalah tes tulis dan juga tes lisan. Dan tes tulis itu dapat membuat soal ulang dan biasa kita temui di bawah saat kita seperti kalian. Kemudian evaluator juga bisa menggunakan cara mengenai hal sebagai sekali seperti itu untuk melakukan tes pengetahuan seperti itu. Jadi kalau tes lisan itu bisa berupa pertanyaan secara langsung. Pertanyaan secara langsung kayak misal sebelum pulang yang bisa menjawab pertanyaan yang itu dengan dan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada penjelasan seperti PPL dan sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai teknik penilaian kompetensi. Yang kedua adalah kompetensi keterampilan. Nah, kompetensi keterampilan ini yang perlu dilakukan adalah yaitu ada tes objek, tes objek, tes portofolio dan sebagainya. Kalau tes objek ini biasanya berupa keterampilan. Kayak misalkan kita mengadakan praktek ibadah untuk penyelenggaraan PKI, praktek ibadah bagi sholat dan sebagainya. Itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan siswa atau misalkan praktek untuk belajar dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah project. Project itu merupakan tugas-tugas belajar mengenai teks yang diikuti kegiatan perencanaan pelaksanaan dan juga laporan. Dan yang ketiga adalah portofolio. Portofolio itu adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengulang seluruh karya peserta didik dan periksa dalam bidang kesenian dan sebagainya. Nah, dan yang selanjutnya ada kompetensi sikap dan penilaian. Sebenarnya bentuk adalah sikap. Nah, kompetensi sikap ini bisa berupa observasi. Observasi itu bisa berupa menggunakan tersebut untuk menilai siswa dan itu tidak dilakukan secara langsung atau langsung. Yang kedua adalah penilaian individu. Jadi kalau misalkan kita bisa meminta peserta didik untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dirinya, dan yang ketiga itu penilaian dengan cara kita bisa misalkan bagaimana kita untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dan yang ketiga yang keempat itu adalah melakukan catatan pendidik ketika di dalam kelas dan bagaimana dan sebagainya.
Nah, selanjutnya ada instrumen penilaian. Sebenarnya tidak banyak yang dijelaskan di sini, tapi dalam instrumen penilaian itu ada 4 instrumen penilaian yang perlu dipenuhi. Yang pertama itu adalah substansi yang merepresentasikan kompetensi yang nilai, yang kedua konstruksi yang memiliki persyaratan teknis sesuai dengan instrumen yang digunakan, dan yang ketiga adalah komunikasi bahasa yang baik dan benar, dan yang keempat komunikatif sesuai dengan metode penilaian kesehatan. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.